ketua RT maupun ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kami mengikuti perlindungan masyarakat rapat kepala sosialisasi dan sarasian gerakan Kampung Pacar Tertib Kampung Jurukarian Kelurahan Kerjaron, Oleh karena itu saya selaku Kecamatan fasilitator kemitraan dari Satuan Polisi Pamung Praja akan menyampaikan untuk prasosialisasi untuk gerakan Kampung Pacar Tertib. Perkenalkan, nama saya Sumarso. Saya diamanai di Satpol PP sebagai fasilitator kemitraan. Menapa nika fasilitator kemitraan menika penghubung Bapak Ibu, penghubung dari Satpol PP kepada masyarakat maupun OPD terkait. Ingkang menika saya di sini membawa rekan-rekan dari Satpol PP, yang menika Bapak Sukawoto selaku fasilitator gerakan Kampung Pacar Tertib. Nanti yang mengawal gerakan Kampung Pacar Tertib ini di kawasan Kota Yogyakarta, khususnya di Kampung Mantri Jelon menika nanti dikawal oleh Bapak Suprawoto, dan sebagai pendamping di belakang Bapak Ibu semua ini Mas Rifki itu sebagai pendamping di Kampung Mantri Jelon. Nanti jika berkegiatan maupun untuk administrasi di kegiatan gerakan Kampung Pacar Tertib bisa berhubungan langsung dengan Mas Rifki, nanti didampingi langsung mungkin untuk kegiatan mereka. Itu dari kami yang akan mengawal di kegiatan gerakan Kampung Pacar Tertib ini. Kita masuk di latar belakang dari adanya program gerakan Kampung Pacar Tertib ini. Di Kota Yogyakarta menika luasannya 32,5 km Bapak Ibu. Sangat kecil untuk di skup DIY, hanya 1,02% luas provinsi DIY dibanding dengan Bantul, Sleman maupun Gunung Kidul kita sangat kecil. Tetapi Bapak Ibu, untuk jumlah penduduknya kita ada 400-an ribu. Itu penduduk Kota Yogyakarta. Itu di penduduk asli kota. Jika di jam-jam siang atau jam kerja, Kota Yogyakarta diserbu Bapak Ibu, dari Bantul, dari Sleman, dari Gunung Kidul. Itu kalau Senin itu pada turun, pada datang ke kota itu bisa mencapai 3 kali lipat Bapak Ibu, 1.500.000-an warga di Kota Yogyakarta. Kita terbagi di 14 kecamatan, 45 kelurahan, termasuk di Kelurahan Mantri Jelon menika. Dari banyaknya masyarakat di 14 kelurahan 45 kecamatan, aparatur sipil negara untuk Satuan Polisi Pamung Praja hanya ada 152 personil Bapak. Sedangkan dibanding dengan jumlah warga yang berkegiatan di siang hari maupun malam hari ketika malam minggu ataupun di jam-jam sibuk, dari anggota Satpol PP jelas tidak sanggup Bapak Ibu untuk mengawasi pelanggaran perda yang terjadi di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu Bapak Ibu, dari Satuan Polisi Pamung Praja membuat program gerakan Kampung Pacar Tertib. Niko berbasis kampung Bapak. Niko dari aplikasi hampir mirip dengan pecalang di Bali Bapak Ibu. Kalau panjenengan pernah mireng pecalang menika guys, kadosipun polisi di kampung mereka sebagai pengatur, sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Kalau di Kota Jogja kita akan mencegah terjadinya pelanggaran peraturan daerah atau perda Kota Yogyakarta. Di sini pemerintah bekerja sama dengan masyarakat seperti tadi yang disanjangkan Pak Lurah. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Makanya Pak Lurah, kita sangat berharap dari peran bapak-bapak sekalian dapat membantu kita bekerja bersama-sama, bergerak bersama-sama untuk menjaga ketertiban masyarakat, peran ibu masyarakat. Dengan pemerintah dan satu dengan masyarakat, kita akan wujudkan Kampung Pacar Tertib untuk ketertiban masyarakat Bapak Ibu. Next Pak Prabowo. Kenapa harus GKPT Bapak Ibu? Mengapa harus GKPT? Karena jumlah penduduk seperti yang tadi kita sanjangkan sangat padat Bapak Ibu untuk di Kota Yogyakarta dengan personil terbatas Bapak Ibu. Mohon maaf, tadi sekarang sudah bertambah menjadi 158 personil untuk di Satpol PP. Itu yang menjadi urgensi kita, termasuk penegakan perda secara represif Bapak Ibu.
Kalau dulu itu Satpol PP itu ketika berseragam seperti ini masuk ke kampung itu mesti Bapak Ibu mengiranya wah iya ono garukan ngendi, ono gerobak sing arep digelet ngendi. Seperti itu. Kalau sekarang kita dengan perubahan zaman dan era sekarang, kita akan merubah mindset tersebut Bapak Ibu. Satpol PP akan menjadi rekanan Bapak Ibu sekalian di masyarakat. Kita akan melakukan penegakan secara humanis Bapak Ibu, secara musyawarah. Insya Allah dari gerakan Kampung Pajak Tertib ini kita akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang di wilayah dengan musyawarah Bapak Ibu, tidak dengan penegakan perda secara represif, tidak langsung digaruk, tidak langsung ditindak seperti itu. Permasalahan yang ketiga, mereka terhenti belum optimal, masih banyak ketaatan semu Bapak Ibu di wilayah-wilayah kota Yogyakarta, kampung kota Yogyakarta. Contohnya Bapak Ibu, ketika kita masih di dalam keadaan pandemi kemarin dengan sangat parah, untuk sekarang nggak apa-apa Bapak Ibu. Mohon maaf saya di depan juga nggak pakai masker. Ketika waktu itu kita masih gencar-gencarnya pandemi, kita sering patroli edukasi bersama teman-teman dari Satpol PP. Itu ketika mereka di tempat-tempat wisata maupun di warung-warung itu tidak pakai masker Bapak Ibu. Ketika kita ada di situ, datang ke situ, lewat ke situ, maskernya langsung dulu, langsung dipakai. Tapi setelah kita pergi, ya dicoba lagi. Nah itu termasuk ketaatan semua Bapak Ibu. Ketaatan ketika ada petugas di situ baru ditaati menika. Itu akan kita sedikit demi sedikit nanti, tidak hanya di masker. Semoga ke depan untuk pandemi ini menjadi endemi Bapak Ibu. Jadi untuk masker nanti sudah tidak terlalu diketatkan sekali dan mungkin malah sudah menjadi kebiasaan Bapak Ibu sekalian. Tapi hanya contoh Pak untuk ketaatan semua menikah di masyarakat banyak Pak. Nanti contohnya ada jam belajar masyarakat, ada jam kunjung, ada peraturan kos-kosan bagi tempat kampung Bapak Ibu. Menikah nanti kita sedikit kita cegah terjadinya pelanggaran menikah. Untuk yang keempat menikah masyarakat sebagai objek penertiban. Di era dahulu masyarakat itu hanya menjadi objek ketika seperti tadi ada Satpol PP, masyarakat dodolan dan sebagainya. Kalau sekarang masyarakat sebagai subjek agen perubahan atau agen of change. Jadi kita ngajak masyarakat, warga kampung, tokoh masyarakat kampung untuk bersama-sama menertibkan di forum gerakan Kampung Pajak Tertib ini. Nanti bersama-sama Pak, selalu kita dampingi. Dan yang terakhir dengan semangat gotong royong yang mulai luntur Pak. Ini ngarso dalem menika menghendaki untuk masyarakat di wilayah kota Yogyakarta dikembalikan Pak seperti dulu. Seperti zaman dulu itu kita di kampung itu mesti semangat gotong royongnya yang kita hadirkan Pak Ibu, dengan kerja bakti, dengan bersama-sama membangun kampung menika. Itu akan kita kembalikan melalui gerakan Kampung Pajak Tertib ini Bapak Ibu, menyadarkan masyarakat secara bersama-sama. Nilai gotong royong Segoro Amarto yang kita angkat dari pemerintah kota Yogyakarta. Lanjut Pak Rol. Menapa tujuanipun gerakan Kampung Pajak Tertib? Yang pertama adalah cipta kondisi ketentraman, ketertiban umum berbasis kampung Pak. Seperti yang tadi diungkapkan, di sini sudah terbentuk 103 kampung di tahun 2021 Pak. Gerakan Kampung Pajak Tertib menika sudah terbentuk 103 di kampung-kampung kota Yogyakarta. Yang insya Allah nanti jika di kampung Mantri Jeron menika akan menambah jumlah kampung yang deklarasi untuk Kampung Pajak Tertib Bapak Ibu, dan semoga terbentuk di kampung itu. Yang kedua, keterlibatan masyarakat sebagai objek, sebagai nanti pelaku di sini di dalam forum Kampung Pajak Tertib menika didampingi langsung dengan dari Satuan Polisi Pamung Praja dengan pembinaan nanti dari Bapak Babin Kamtibmas. Kami mohon untuk arahanipun Bapak Babin Kamtibmas selalu mendampingi untuk ketertiban masyarakat di kampung Mantri Jeron. Untuk pendekatan Pajak Tertib yang nomor 3 menika ada 5 ketertiban Bapak Ibu. Ingkang pancang menika 5. Yang pertama tertib bangunan Bapak Ibu. Untuk tertib bangunan di sini kita berikan contoh untuk izin mendirikan bangunan Bapak Ibu.
Intinya tidak hanya untuk perizinan bangunannya, tapi untuk bentuk bangunan yang kira-kira melanggar dari peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun dari kearifan lokal Bapak Ibu. Contohnya di gang-gang kampung membangun rumah dipepet ke jalan, nanti tingkat yang bawah kecil tapi yang atas gede, itu juga cukup mengganggu Pak. Nanti sebelum terbangunnya itu, kalau dari forum kita sudah ada koordinasi, nanti ketika membangun sudah ada kayak rangkanya yang menjorok ke arah jalan, nanti kita bersama-sama bisa istilahnya ngiliki bareng-bareng dengan cara rembukan, tidak ngiliki secara istilahnya represi, ngawur, muneke dan sebagainya. Kita dengan rembukan nanti ada dia rembuk Pak di kegiatan forum kampung adat. Yang kedua damija. Kenapa damija? Daerah di jalan Bapak Ibu, di gang-gang kampung maupun di jalan protokol di aspal di depan itu mungkin masih banyak trotoar ataupun jalan kampung yang beralih fungsi Bapak Ibu. Kita akan memfungsikan jalan sebagaimana mestinya fungsi jalan. Ada beberapa kampung yang kita datangi kemarin, contohnya di Kembiaan Bawah itu jalan masuk gang kampung itu sudah berubah fungsi waktu. Sebagian ada jadi parkiran kendaraan, sebagian ada jadi jemuran, lahan jemuran. Padahal mereka fungsinya sebagai jalan untuk bersama-sama warga kampung. Mereka setelah kita masuk di sana dan ada forum kampung Panca Tertib, kita adakan rembuk masyarakat di sana, akhirnya tercetus ada satu lahan kosong di situ. Itu bisa dijadikan lahan parkir untuk warga situ. Dengan mengadakan musyawarah, pemilik lahan itu kita undang, kita ajak rembukan bareng-bareng, akhirnya merelakan lahan itu untuk parkiran, sehingga akses jalan masuk kampung menjadi lancar. Hingga menikah kelancaran itu tidak hanya untuk kegiatan kita Bapak Ibu, tapi kita mencegah juga jika terjadi ada kebakaran, ada kebanjiran, untuk evakuasi ketika terjadinya keadaan darurat. Salah satu kegiatan di daerah ini jalan menikah. Yang ketiga, tertib usaha Bapak Ibu. Tertib usaha menikah, beberapa pengusaha di kampung kita usahakan Bapak Ibu, dan semoga di kampung Mantri Jeron tidak ada, tapi di kampung-kampung lain beberapa ada yang usaha itu ilegal Bapak Ibu. Jadi usaha mereka ada yang jual mercon, ada yang jual miras, ada yang istilahnya jual narkoba secara diam-diam. Sebisa mungkin untuk kita deteksi dini atau kita cegah supaya kegiatan-kegiatan yang usaha yang istilahnya melanggar peraturan menikah jangan sampai ada di kampung kita. Dengan musyawarah menikah kita bisa menyaring, bisa mengetahui di mana tempat-tempat usaha yang istilahnya melanggar peraturan daerah di wilayah kampung menikah. Yang keempat, tertib lingkungan Bapak Ibu. Tertib lingkungan menikah kita mengantisipasi terjadinya pelanggaran peraturan daerah perda kebersihan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai di kampung kita lahan-lahan kosong itu menjadi tempat pembuangan sampah Bapak Ibu. Karena sampah sekarang sudah mulai istilahnya jadi permasalahan dasar di kota Yogyakarta. Bagaimana memanfaatkan lahan-lahan kampung, gang-gang kampung yang istilahnya hanya kanan kiri tembok itu biar tidak menjadi tempat oret-oretan dari anak-anak kita, dari remaja yang ada di wilayah, dan tidak untuk istilahnya di kampung Ngampilan kalau nggak salah kemarin itu menerapkan budidaya sawit dan buah Pak. Itu nanti kita dampingi untuk kegiatan menikah bisa kita arahkan dan kita ajak kerjasama dari Dinas Pertanian Pak. Dari kegiatan-kegiatan menikah kita selalu didampingi OPD terkait Pak. Contohnya tadi di tertib bangunan kita dengan di PMPST dulu Dinas Perizinan, yang dari Damija tadi kita bisa kerjasama dengan Dinas Perhubungan Bapak Ibu, dan dari usaha menikah dari Dinas Koperasi Pekerjaan dan Menengah, Dinas Lingkungan Hidup nih kita juga bisa kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Bapak Ibu DLH. Dan yang terakhir adalah tertib sosial Bapak Ibu.
Tertib sosial menika ketertiban yang sering kita tidak ketahui atau sering terlupakan Pak Ibu. Contohnya tadi jam JBM, jam belajar masyarakat. Anak-anak yang sekarang sudah mulai melupakan jam belajar masyarakat Bapak Ibu. Kita hanya sering melihat anak-anak itu kumpul bareng itu megang HP Bapak Ibu. Isinya main game. Nah, kita sediakan Bapak Ibu wifi di situ ngumpul ya bersinawi, tapi ternyata aduh dolanan game ya. Itu salah satu nanti yang akan menimbulkan kerumunan, dan ketika berkerumun kalau anak-anak muda itu ketika nanti ada yang lewat bawa motor roda brong itu, wah di brong misalnya mesti wah langsung ngaduk dan nanti dioyak dan terjadilah kejahatan jalanan. Nah, contoh-contoh seperti itu bagaimana kita antisipasi di kampung kita, nanti kita bisa cross check Bapak Ibu tempat-tempat mana yang sering buat kumpul-kumpul anak tersebut, nanti kita antisipasi jangan sampai terjadi di wilayah kita Bapak Ibu. Karena memang kejahatan jalanan menika banyak terjadi oleh anak-anak remaja menjelang dewasa Bapak Ibu. Nah itu mari kita bersama-sama sebagai orang tua, sebagai tokoh kampung masyarakat mencegah itu terjadi. Jadi, nanti dari gerakan forum kampung masa tertib menika kita adakan rembuk bersama Bapak Ibu ketika berkegiatan. Nanti apa saja yang akan mau diangkat di permasalahan di kampung menika kita selesaikan bersama-sama. Lanjut Pak Prawono. Sebelum ini Pak. Menika dasar hukum kita Bapak Ibu. Dasar hukum kita ada di Perda Kota Yogyakarta nomor 15 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman masyarakat. Di sana terdapat beberapa peraturan daerah mana kewajiban, hak dan larangan Bapak Ibu. Nanti bisa di-download di JDIH Kota Yogyakarta, itu nanti ada jabarannya Bapak Ibu dari perda tersebut. Itu sebagai dasar hukum kita Bapak Ibu. Di situ ada GPT Bapak Ibu, Gerakan Panca Tertib. Nah itu sebagai dasar pembentukan forum ini Bapak Ibu. Nah yang kedua, Peraturan Wali Kota nomor 22 tahun 2015. Ini tentang gerakan kampung panca tertib. Ini yang kita sosialisasikan Bapak Ibu. Nanti di situ tertera bagaimana apa dan fungsi apa di gerakan kampung panca tertib ada di Perwal nomor 22 tahun 2015. Ini sama Bapak Ibu bisa di-download di JDIH dan Jogja Kota. Itu bisa di-download untuk Perwal dan Perda ini. Yang terakhir untuk payung hukum kita ada SK dari Kasat Pol PP Bapak Ibu, nanti yang mengukuhkan Bapak Ibu sebagai pelopor ketertiban di kampung Mantri Jeron Bapak Ibu. Jadi ketika kita berkegiatan dan ada yang menanyakan apa tau menangmu kok nekoni aku kayak gini untuk usaha atau apa, kita di sini sebagai forum kampung panca tertib kita sudah ada dasar hukumnya, dan menikah dasar hukum kita Bapak Ibu. Nanti jika terjadi ada yang istilahnya menanyakan untuk kewenangan kita ada di dasar hukum kita. Lanjut Bapak Ibu. Oke, bagaimana implementasi atau penerapan gerakan kampung panca tertib? Yang pertama kita adakan pengenalan Bapak Ibu implementasinya. Pengenalan menikah untuk perang sosialisasi yang kita laksanakan saat ini. Nanti kita tawarkan pembentukan EKPT setelah Bapak Ibu setuju di kampung Mantri Jeron menika dibentuk EKPT. Kita adakan identifikasi masalah. Kita minta Bapak Ibu sekalian nanti beri masukan kita apa saja yang permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan di kampung Mantri Jeron, baik yang istilahnya hanya permasalahan kecil sampai yang istilahnya Bapak Ibu anggap permasalahan yang cukup krusial di kampung panca tertib menika. Yang keempat, nanti setelah masalah terkumpul kita susun komitmen FKPT. Kita angkat 5 Pak, 5 masalah yang ada di kampung panca tertib. Yang selanjutnya adalah penyusunan aksi pasca deklarasi. Ini nanti setelah disetujui kita pembentukan MOU dan SK Pekerti dulu. Setelah itu penyusunan aksi pasca deklarasi. Nanti dari 5 ketertiban itu tidak kita selesaikan langsung Pak, 5 permasalahan yang ada di wilayah, tapi kita angkat satu dulu Bapak Ibu, satu dulu permasalahan yang urgent ada di wilayah Kota Yogyakarta ini, di wilayah kampung Mantri Jeron khususnya. Kita angkat dulu satu aja Bapak Ibu, nanti contohnya di Damijanya atau di kampung Jogokadang.
Oh, nggih, Kampung Jogokarian nggih Bapak Ibu. Nggih, saya nggih Pak nggih, Kampung Jogokarian nggih, Jogokarian nggih. Untuk di Kampung Jogokarian menika nggih satu permasalahan dulu Pak. Contohnya di tertib sosialnya atau di tertib danjanya atau sosialnya salah satu dulu, nanti setelah kita angkat salah satu permasalahan kita susun aksi pasca deklarasi. Setelah itu saat deklarasi nanti dihadiri dari beberapa OPD yang ada di pemerintah Kota Jakarta seperti tadi yang mendampingi dari Disub, Dinas Pertanian, DLH maupun DPM PST, nanti khususnya dari Pak Kasat Pol PP akan hadir di deklarasi gerakan Kampung Panca Tertib di Kampung Jogokarian menika. Untuk pelaksanaan komitmen nanti ada aksi komitmen bahwa Ibu setelah deklarasi kita akan mengadakan rembuk kampung ataupun nanti ada giat FKPT kita bersama-sama, contohnya nanti ada di tertib usaha melalui giat pondokan bahwa Ibu kita adakan sawah pondokan di wilayah Kampung Jogokarian menika, nanti bersama-sama dari Satpol PP dan dari dinas terkait untuk melaksanakan kegiatan aksi komitmen tersebut. Dan yang kedua ada pembekalan Bapak Ibu, pembekalan menika nanti dari kami sekedar untuk tusi atau tugas fungsi dari pelopor ketertiban apa saja. Jika nanti kita perlu refresh akan refresh dengan pembekalan menika. Untuk rembuk kampung menika nanti ada kegiatan yang perlu kita adakan musyawarah, kita gunakan untuk kegiatan rembuk kampung dan sarasean menika. Dan di musim era pandemi kemarin kita juga adakan edukasi Bapak Ibu, edukasi prokes. Semoga sudah akan berakhir untuk COVID-19 menika dan kita tidak perlu untuk edukasi terus untuk masyarakat untuk COVID menika. Yang untuk evaluasi pelaksanaan kita mengadakan Pantik Award Bapak Ibu, penilaian Kampung Panca Tertib Rewarding. Ini mohon maaf untuk selama pandemi kemarin tidak kita adakan karena dilarang mengadakan kegiatan yang mengumpulkan masyarakat. Lanjut Pak Borol. Ini tugas pelopor ketertiban Bapak Ibu yang kita singkat sebagai pekerti Bapak Ibu. Salah satunya nomor yang pertama menjadi penggerak utama dalam menanamkan nilai-nilai keteraturan yang tertuang dalam komitmen Panca Tertib. Menika sebagai pelaku Bapak Ibu nanti istilahnya kita tidak dari Bapak Ibu sebagai eksekutor, tapi mitra kami Bapak Ibu. Jadi kita bersama-sama mencegah Bapak Ibu, mencegah terjadinya pelanggaran peraturan daerah di wilayah Jogokarian menika. Yang kedua mensosialisasikan dan mempromosikan Kampung Panca Tertib ini kepada masyarakat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nanti dari tetangga sebelah Panca Tertib ya foto ya, nanti dijawab atau sebisa mungkin Bapak Ibu seperti tadi yang saya sampaikan tadi. Panca Tertib itu ada 5 ketertiban, tertib bangunan, usaha, lingkungan, sosial, atau menikah. Yang ketiga mengajak masyarakat untuk mewujudkan Kampung Panca Tertib. Ini nanti kita bersama-sama. Yang keempat melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Panca Tertib. Yang kelima menjalankan tugas kesekretariatan forum Kampung Panca Tertib. Ingkang menika dibantu Mas Rifki Bapak Ibu. Ngapunten boten kita membebani dengan administrasi menika, hanya kita dampingi dari Mas Rifki sebagai pendamping ketertiban, sebagai duta ketertiban menika yang mengurusi nanti ketika ada kegiatan undangan baik notulen baik SPJ nanti bisa dibantu dari Mas Rifki. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot untuk membuat menikah. Kita tidak akan menambah beban pekerjaan dari Bapak Ibu sekalian. Yang keenam melaporkan hasil kegiatan kepada duta ketertiban. Menika laporan pun bentuk lisan mawon boten perlu Bapak Ibu. Nanti kegiatan di kampung pripun nanti biar Mas Riki menyampaikan ke Satpol PP nanti kegiatan selanjutnya. Lanjut. Bapak Ibu didampingi dari fasilitator PKPT dan duta ketertiban. Menapa fungsi pun fasilitator duta ketertiban menika? Fasilitator duta ketertiban menika ditugaskan oleh Kasat Pol PP untuk mendampingi Bapak Ibu melakukan observasi lapangan Bapak Ibu. Nanti contohnya identifikasi masalah tadi Bapak Ibu. Ya, yang kedua melakukan pendampingan kepada LKPT dan pekerti. Yang ketiga memberikan pelayanan informasi Panca Tertib. Jadi Bapak Ibu nanti ketika lupa atau ada yang belum paham bisa menanyakan kepada Pak Prawoto maupun Mas Rifki.
kedepannya ketika berkegiatan gitu. Yang keempat, monitoring dan evaluasi perkembangan gerakan Kampung Manja Tertib. Yang kelima, melaporkan hasil kegiatan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Lanjut Pak Prawoto. Ini contoh implementasi di masa pandemi kemarin Bapak Ibu. Kita adakan edukasi masyarakat protokol kesehatan secara langsung melalui media sosial, TV, IG, Instagram maupun WhatsApp, grup di forum Kampung Manja Tertib Kota Yogyakarta. Menikah kita ajak pekerti yang sudah terbentuk FKPT kemarin bersama-sama edukasi Bapak Ibu untuk pemakaian masker, penyemprotan desinfektan dan sebagainya. Termasuk kampanye dan pembagian masker serta peduli pandemi. Menikah dari Bapak Kasat mengajak masyarakat bersama-sama untuk taat untuk prokes kesehatan COVID-19. Lanjut Pak Prawoto. Dampak apa yang akan kita dapatkan dari kegiatan menikah? Yang salah satunya ada penurunan pelanggaran perda Bapak Ibu. Dari tahun 2015 terbentuknya Forum Kampung Manja Tertib menikah, data yang kita dapatkan ada sekitar 8.000-an lebih pelanggaran perda yang terjadi di Kota Yogyakarta. Dan data terakhir setelah ada kegiatan Kampung Manja Tertib menikah di tahun 2020, karena 2021 belum kita rekap, itu hanya ada sekitar 4.500-an pelanggaran perda. Alhamdulillah ada penurunan sekitar 3.500-an pelanggaran perda dari kegiatan menikah. Kita antisipasi dari masyarakat kampung dulu. Yang kedua, keterlibatan masyarakat merupakan partisipasi aktif yang akan kita terapkan di gerakan Kampung Manja Tertib menikah. Yang ketiga, peningkatan sinergi antar OPD dan lembaga. Kita bisa bekerja bersama-sama di sini mendekatkan pelayanan masyarakat. Jadi melalui Manja Tertib menikah, bentuk laporan bisa langsung kita tindak lanjuti kepada OPD yang mengampu Bapak Ibu. Tidak selalu dari pengajuan dasar, karena terlalu panjang untuk pengajuan dasar nanti untuk pihak kelurahan juga banyak sekali pekerjaan yang diampu. Jadi kalau kita dengan Forum Kampung Manja Tertib, insya Allah untuk yang permasalahan perda bisa langsung kita tindak lanjuti. Dampak yang sudah kita alami Bapak Ibu dari tahun 2015 untuk FKPT menikah, contohnya dulu untuk tertib usaha menikah kita sering adakan garukan Bapak Ibu. Contohnya yang di sebelah barat menikah dulu kita angkut untuk gerobak yang ada di pinggir sana. Tapi setelah ada FKPT kita adakan sosialisasi dan sarasian dulu Bapak Ibu sebelum adanya eksekusi. Kita bagaimana solusi yang terbaik dari para pengusaha menikah agar bisa tetap berjalan, karena mereka juga mencari nafkah untuk keluarga. Lanjut Pak Prawoto. Untuk yang tertib bangunan kita adakan untuk monitoring Bapak Ibu, monitoring di wilayah kampung, bangunan-bangunan baru maupun ada yang rehab yang lebih di tingkat lebih tinggi dan sebagainya. Yang tertib sosial ada di JPA seperti tadi, yang kita ubah menjadi kegiatan-kegiatan positif. Kita kerjasama dengan UAD Bapak Ibu dari Fakultas Psikologi agar anak-anak lebih punya kegiatan yang positif. Yang tertib dari daerah milik jalan, dulu kita ada penertiban parkir. Dari kegiatan menikah dari warga kampung kita ajak bersama-sama untuk membuat tanda parkir di markas jalan ini di Cokro di Ningkatan Bapak Ibu. Untuk saling membagi akses jalan. Lanjut Pak Prawoto. Ini yang ada di Kelurahan Ngampilan kemarin ada lahan kosong terbengkalai dirubah menjadi lahan tanaman sayur dan buah. Ini sudah 2 kali panen Bapak Ibu. Ini kita bersama-sama dengan Dinas Pertanian mengajak Dinas Pertanian untuk mengelola tempat-tempat lahan kosong nih agar tidak terbengkalai sebagai buangan sampah maupun hanya lorong-lorong kumuh menikah. Lanjut Pak Prawoto. Hubungan kerjasama, kita kerjasama dengan STM, Sekolah Tinggi Multimedia untuk branding kampung Bapak Ibu, dengan bagian kesra untuk kegiatan kita di
kegiatan di wilayah kerjasama dengan Polbantang itu Politeknik Pembangunan dan Pertanian, bahwa itu untuk mendampingi untuk kegiatan tadi yang dilakukan untuk pertanian sayur dan buah penanaman dengan kerjasama dengan SMK Muhammadiyah 3 untuk penanganan kejahatan jalanan kemarin, dan kerjasama dengan yang masih dengan diadakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Ini OPD terkait sebagai mitra sinergi kita, ada dinas lingkungan hidup, ada dinas perhubungan, dinas pertanian, BPM, PST, dinas sosial, perguruan tinggi, dan dari swasta kemarin ada SDM, ACT, dan RCT. Contoh mitra sinergi yang terdekat kita adalah Kementerian Kelurahan, LPNK, Ketua RKRW, RT, PKK, Linmas maupun Kawan Taruna. Kita harapkan untuk Bapak Ibu Ketua RT RW bisa bergabung di kelompok ketertiban, itu akan lebih memudahkan kita dalam kegiatan forum kabupaten tertentu, karena ketugasan hampir sama dengan ketugasan Bapak Ibu sebagai Ketua RT RW di wilayah itu. Lanjut Pak Prabowo. Ya, alhamdulillah dari Satpol PP di tahun 2021 kemarin dengan program inovasi Gerakan Kampung Panca Tertib menika memperoleh penghargaan Bapak Ibu dari Kemenpan RB Bapak Ibu sebagai top inovasi 45 top inovasi Bapak Ibu, klaster kota masuk di 8 besar Bapak Ibu. Dari sekitar 3.000-an inovasi kita masuk di top 45 Bapak Ibu, sampai